Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah 31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 13. Anggi, wanita cantik berusia 36 tahun, selalu gagal dalam hubungan asmara. Menurut pengakuannya, dirinya pernah dinikahi dengan batu nisan. Anggi mendambakan sosok pria yang setia dan penyabar. Seperti apakah takdir cinta Anggi di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Anggi di sini yang terpilih berdasarkan tanggal lahirnya. Dan Anggi, silakan pilih 2 laki-laki yang ada di situ. Saya mau pilih 2. Nomor 2, silakan berdiri. Ijong, seorang duda berusia 37 tahun, memiliki trauma kelam dalam pernikahan dan memimpikan sosok wanita yang baik hati dan tulus mencintainya. Seperti apakah garis cintanya yang akan dikuak di garis tangan? Satu lagi. 4. Oke, dekat ya. 2 dan 4. Oke, sudah terpilih 2 dan 4. Danu, seorang pria berusia 25 tahun, pernah melewati masa suram dalam percintaan dengan mantan kekasihnya. Apakah dirinya menemukan sosok pujaan hatinya di garis tangan? Oke, kita sudah bersama dengan Danu dan Rizal yang dua-duanya dipilih sama Anggi. Kamu suka dengan Anggi, Danu? Kalau saya lihat sekilas, untuk saat ini saya suka. Suka sementara ini. Kalau Rizal? Lumayan suka. Lumayan, berarti masih lumayan ya. Belum terlalu suka. Tapi semua bisa berubah setelah nanti kedua expert kita akan membuka semua yang akan terjadi dan pernah terjadi di masa lalu Anggi. Saya akan mengundang sahabat saya, seorang expert di bidang hipnoterapi yang juga bisa mendeteksi dan juga membaca energi-energi yang ada dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Selamat malam ya. Selamat malam Arbi. Ada Anggi di sini. Saat pertama kali turun dan berada di samping Anggi, energi seperti apa yang Arbi rasakan? Oke, sekarang saya bisa merasakan beberapa energi. Saya boleh minta sesuatu. Oke, apa? Air. Air. Oke, air. Yang saya lakukan tidak membuat Anggi hilang kesadaran, tapi kesadaran secara penuh. Oke, tetap pada tingkat kesadaran ya. Oke, Anggi bisa. Oke, Boleh Anggi balik akan ke belakang. segera meminum airnya. Kita lihat energi seperti apa yang akan terbaca di sini atau mungkin akan ada bentrokan energi kah? Biasanya reaksinya berapa lama, Arbi? Beberapa menit kemudian, biasanya 1 sampai 2 menit. Oke. Reaksinya beragam. Ada Beragam yang ya. merasa lemas, pusing, atau misalnya ngerasa ada tarikan, badannya nggak bisa gerak. Biasanya seperti itu. kalau Oke, kita- tergantung ya, tergantung. Ada mulai kerasa ada energi apa yang dirasa badan sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki ada Iya. yang beda. Kayak kaku loh. Biasanya ketika badan kaku tuh ada sesuatu energi yang tersimpan di dalam badan dia, Oke. ada yang menghalangi biasanya. Oke. Oke, boleh minta kursi. Nah, setelah tadi energi sudah sinkron, yang dirasa adalah ada beberapa energi yang menghalangi dalam tubuh Anggi ini. Oke, kenapa?
Jadi terasa dari belakang sampai dari ujung atas sampai bawah tuh terasa warnanya hitam, pekat. Ada sesuatu yang menghalangi. Oke, apakah ini dari perbuatan dari masa lalunya atau mungkin ada perbuatan orang lain terhadap diri dia? Biasanya kalau ada sesuatu yang menghalangi di masa lalu itu adalah bentuk residu energi yang terbaca. Jadi ketika residu energi tersebut menghalangi, ada sesuatu hal di masa lalu yang belum beres. Oh, belum selesai Belum kan? selesai, ya. Oke. Kalau begitu, Anggi, kamu merasa apa sekarang? Masih di bagian kaki itu kaku. Kenapa ini? Nah, biasanya kayak gitu, bentrok-bentrokan energi itu. Ini di belakang. Ada apa nih di belakang? Coba pinggir dulu. Ini ada hubungannya sama Anggi. Kayaknya nih sosok, kalau tangannya kayak gini sosoknya pocong. Kamu siapa? Oke, sekarang ada lagi terjadi di sebelah sini. Kamu siapa? Kenapa dia mengharap seperti ini? Bisa manggil Rudi. Atau mungkin langsung aja kita panggilkan sahabat saya seorang indigo, Rudi. Ini ada hubungannya, kalau misalnya dari Anggi sendiri ada hubungannya nggak, Rud, sama ini? Atau mau dilihat Anggi dulu? Ya, bawaan ini dia. Kamu siapa? Anggi. Boleh saya cek kamu? Kamu itu digantung waris. Saya lihat pemakaman. Satu Saya orang lihat pingsan di belakang. Ini juga pingsan. Saya melihat Ya. seperti makam, seperti apa nih ya? Batu nisan. Jadi dia ini dibuat supaya orang itu menjauh dari dia. Boleh minta air putih? Air. Oke, Anggi. Ya, kata Rudi di sini ada batu nisan, ada makam. Sebetulnya coba apa yang jujur, apa yang terjadi dalam diri kamu? Dengan kamu apa? Saya udah 11 tahun single parent, Mas. Terus saya pernah pergi ke Aduh, sebentar, kenapa saya ini tiba-tiba kayak mencium bau sangit? Bau sangit itu pertanda pocong. Hah? Pocong datang. Hati-hati Uya. Iya, iya. Sekeliling Iya, iya. kamu banyak pocong. Aduh, kok tiba-tiba gini? Hati-hati. Ada banyak pocong di situ. Satu lagi, Rud. Oke, Anggi, coba sambil cerita apa yang terjadi, coba saya mau dengar. Maksudnya apa? Saya sudah 11 tahun single parent. 11 tahun, single parent, oke, menjanda terus? Terus selama ini tuh saya selalu gagal dalam hubungan asmara, Mas. Oke, setelah bercerai. Ya, setelah bercerai Terus? saya selalu Iya. mau nikah gagal, Iya. mau nikah gagal. Oke, Dan saya jadi? sempat ke orang pintar. Oke, ngapain tuh? Rudi ini aman apa tidak, Rudi? Ini nggak aman satu, nggak bisa gerak. Yang satu ini Belakang terlalu lemah dia. Oke, satu terlalu lemah, Di itu di bawah belakangin belakang lagi aja nomor dulu. berapa tuh? 26 nomor berapa? Diangkat aja. Oke, Anggi, lanjutkan. Ya, saya sempat pergi ke orang pintar. Iya. Dan orang pintar itu bilang kalau saya itu udah dinikahin sama batu nisan. Orang pintar tuh bilang kamu dinikahi oleh batu nisan. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Saya Logikanya juga gimana? nggak ngerti, Mas. Cuma sebelumnya memang mantan suami saya itu pernah memberikan batu nisan. Cuma saya nggak tahu itu batu nisan atau apa. Oke, maksudnya apa?
Ini kan tadi Rudi bilang banyak pocong di sini. Apakah dia diikutin pocong dalam hidup dia apa gimana nih? Betul. Maksudnya? Jadi dia itu dipasangkan dengan kuburan, dengan makam. Itu perlambang makam itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Iya. Dan makam itu penghuninya adalah mayat ya, yang dibungkus, Iya. kita sebut pocong. Iya. Nah, makhluk-makhluk di sekitar situ berwujud pocong. Iya. Dan itu yang selama ini menghantui dia Iya. dan membuat dia nggak laku. Karena dia ibarat makam, dia itu sesuatu yang ditinggalkan. Oke, jadi ibaratnya itu yang menghambat jodoh dia. Betul. Kenapa orang itu melakukan hal itu terhadap Anggi? Sebenarnya ini bukan, ini kasus yang biasa terjadi ya, ketika seorang mantan yang tidak rela atau punya dendam kepada mantannya lagi gitu. Jadi maksudnya ini mantan suaminya dia? Iya. Jadi supaya Anggi ini tidak disentuh pria lain, supaya hidupnya tidak bahagia, tidak punya cinta seperti itu. Oke, apa lagi yang kamu rasakan Anggi? Oke, pokoknya saya juga pernah merasakan 2 tahun berhubungan. Tapi setelah itu kandas. Iya, oke. Terus ini solusinya gimana Rudi kalau kayak seperti ini? Kita harus mengusir Iya. pocong-pocong itu dari diri Anggi. Pocong itu sekarang ada di dalam tubuh Anggi apa di sekitar dia apa? Di sekitar kita semua. Ada Ada banyak sekali. Ada berapa pocong? Saya tidak bisa menghitung, sekitar puluhan. Dia ada berdiri di sini dan dia silih berganti itu kehadirannya. Oke. Makanya saya harap di sini jangan ada yang pikiran kosong. Oke, Anggi, kamu nggak sadar selama ini kamu diikutin pocong atau makhluk lain tuh nggak sadar? Enggak, Mas. Karena saya selama ini nggak merasakan apa-apa. Ya cuma saya, ya itu aja. Setiap berhubungan selalu gagal. Auranya apa? Pocong itu emang sudah ada di sekitar kita dari Betul, tadi? itu menteror kita sekarang. Meneror kita semua? Sepertinya pocong-pocong ini tidak suka keberadaan kita. Kita- Jadi kita dianggap ikut campur. Oke. Ini seberbahaya apa? Sangat berbahaya. Oke, apakah nanti akan berbahaya atau membahayakan orang-orang lain yang ada di sini juga apa gimana? Pocong itu akan menyerang orang-orang yang ada di sini. Tapi saya melihat sesuatu yang aneh. Apa? Seperti binatang berbisa, entahlah. Saya seperti merasa teror dari binatang-binatang. Saya masih belum terlihat. Oke. Tapi mungkin Anggi bisa cerita apa itu. Seperti ada binatang-binatang yang dikirim. Oke. Binatang! Saya kayak lagi tidur gitu kan. Ada ular gitu. Ular. Iya. Kayak ular besar ada di tempat tidur saya. Yang Rudi Terawang ularnya seperti apa? Ular besar banget. Dan kamu saat itu merasa antara sadar dan tidak sadar. Iya. Nah, jadi ular itu sebenarnya sejenis makhluk halus yang menteror dia, yang membuat dia sakit-sakitan. Jadi ular itu adalah simbol binatang yang berbisa. Jadi dengan bisanya itu merusak tubuhnya, seperti itu. Apalagi? Tadi bilang apa? Ular dan? Ular. Dia baru menyebutkan ular, tapi saya merasakan selain ular ada lagi. Apa lagi? Saya cuma merasakan ular aja sih, Mas. Coba, apa yang Rudi lihat selain ular? Mungkin ada beberapa binatang yang jadi simbol ketika kamu melihat sesuatu. Ada simbol-simbol tertentu mungkin. Mungkin kamu mungkin lebih ingat. Ular. Sesuatu yang berbisa. selain Coba, ular. Anggi ingat. Karena Rudi merasakan ada yang aneh dalam diri kamu. Selain ular, apa lagi yang kamu rasakan? Coba, ingat baik-baik. Oke. Kalau ini sih Oke, saya kita mimpi flashback. ya. Kalau ini Mimpi saya apa? mimpi Mimpi apa? kayak ada buaya tapi cuma setengah gitu. Ngikutin saya. Ikutin kamu. Binatang berbisa, buaya, setengah. Nomor 11, awas pocong. Ancaman-ancaman seperti apa yang Rudi lihat? Oke, tadi pocong tadi di sebelah nomor 11 akan melakukan apa tadi yang Rudi lihat? Dia tiba-tiba datang mengejutkan saya sih tadi. Iya. Cuma sekarang dia udah hilang. Nanti Iya. mungkin akan datang lagi, kita siap-siap. Mau merasuki nomor 11 tadi atau mendekat saja? Ya, seperti itu. Makanya saya tadi langsung memberitahu nomor 11 supaya dia tidak Aware pikir ya, kosong. oke. Seperti itu. Kalau di sisi kandidat pria, apa yang Rudi lihat?
Ada pocong merah. Ya tuh. Rudi, maksudnya apa Rudi? Pocong merah. Sebenarnya ini penangkapan yang berbeda ya. Oke. Dia menangkap itu berwarna Masih ada merah. tuh, Mas. Oke, mundur, kamu mundur. Maksudnya apa? Dia menangkap Nomor sesuatu 9, warna merah? turun. Kalau yang saya lihat warnanya putih sih. Apa? Ini persepsi penglihatan tiap orang Mundur, beda. mundur. Apa? Penglihatan tiap orang memang beda. Tapi saat ini saya melihatnya putih. Iya, iya. Kalau dia merah, mungkin itu Iya. sebenarnya dialah yang diteror. Saya tertarik dengan kedua kandidat pria ini karena mereka punya sesuatu di tubuhnya yang menarik saya. Iya, apa itu? Balik lagi. Balik lagi. Nggak apa-apa. Boleh pegang? Namanya siapa? Danu. Danu. Danu ini dia punya aura spesial di tubuhnya yang membuat orang-orang gampang jatuh cinta kepada dia. Dan dia punya banyak skandal dengan laki-laki dan dengan perempuan. Wow. Mungkin kita bisa dengar penjelasannya Oke. langsung. Danu coba. Oke. Ini sebelum kita ke Danu, ini pocong ini masih mengganggu apa gimana? Perlu kita netralisir dulu apa? Masih energinya masih kerasa bolak-balik di belakang. Oke, kamu Danu dan saya Quincy. Oke, sip. Boleh minta garam kasar? Jadi beberapa energi yang tercipta ataupun yang Iya. datang itu kembali lagi ke laut. Oke. Dinetralisir lagi kembali. Untuk menetralisir. Silakan. Dan Netralisir. Oke, Arbi, energi apa yang Arbi rasakan sekarang saat Rudi melakukan ini? Energi itu sebenarnya pusatnya dari Anggi. Oke. Anggi sendiri membawa energi yang buruk untuk Iya, iya, datang iya. ke sini. Iya. Jadi beberapa hal ketika dibaca residu energi yang terjadi adalah bentrokan energi yang muncul ketika Anggi sinkron dengan energi diri Anggi sendiri dan energi saya. Yang muncul adalah energi yang buruk tadi keluar dan akhirnya munculkan sosok-sosok tadi sesuai dengan persepsi di masa lalu Anggi. Makanya ketika berhubungan dengan batu nisan, kuburan, yang terjadi adalah sosok pocong yang datang.